Dan di sini juga TikTok sudah menentukan penilaian untuk setiap video. Yang paling kecil itu tingkatan itu adalah like, selanjutnya ada komen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livepreneur Project. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi kedepannya yang akan kita bagikan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Livepreneur Project. Silahkan untuk subscribe. Insya Allah kedepannya kita akan membuatkan konten-konten yang bermanfaat seputar bisnis online atau konten kreator dan lain sebagainya untuk naikin traffic, how to improve our social media, seperti itu. Hari ini kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan TikTok. Kita akan bahas bagaimana nih caranya untuk FYP ya, kalau misalnya kita bilang itu FYP, atau konten kita viral gitu. Konten yang kita buat itu bisa dilihat dan bisa menjangkau banyak orang. Dan sebelumnya kita udah bahas bareng-bareng tentang TikTok juga, bisa ditonton di atas sini, bisa dicari aja atau cari aja di deskripsi. Kemarin kita udah bahas, ternyata 2 bulan main TikTok itu udah menghasilkan omset puluhan juta rupiah dari affiliate programnya TikTok. Bahkan banyak sekali orang yang sampai punya penghasilan miliaran dan ratusan juta sebagai affiliate di TikTok. Kenapa seperti itu? Karena dia itu ada yang namanya powerful organic traffic, dimana ketika emang kita sudah main TikTok, kita sudah membuat konten-konten di TikTok itu algoritma dan anjuran TikTok, konten kita akan di-boost dan juga konten kita akan menjangkau puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan orang di sana. Nah, di sanalah kuncinya. Nah, dan hari ini kita akan bahas gimana caranya agar konten-konten kita itu FYP, gak cuma sampai ngedit doang. Itu aku akan kupas tuntas di sini sampai akhir, dan di akhir video aku akan kasih tahu beberapa kunci detailnya agar konten kita mudah FYP. Pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang snowball point atau bola salju, di mana ketika emang TikTok ini algoritmanya itu semakin lama bergulir terus semakin besar. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya seperti ini. Ketika kita upload video misalkan di jam 2 sore, nah itu video kita akan langsung masuk FYP orang lain atau masuk beranda orang lain tuh, itu nggak langsung banyak gitu, terbatas. Itu ada beberapa kelompok kecil, menengah, sampai besar banget. Misalkan nih kita udah upload jam 2 sore, konten kita akan masuk ke FYP-nya 1 sampai 10 orang misalkan. Nah, udah itu kalau misalkan di 1 sampai 10 orang ini mereka nonton sampai habis, mereka juga suka, mereka juga ngomen atau bahkan nge-share video kita atau konten kita, akan dimasukkan ke FYP atau wadah yang lebih besar lagi. Tadi 1 sampai 10, sekarang 10 sampai 100. Nah, di 10 sampai 100 ini dilihat kembali, ditinjau kembali apakah dari 100 orang yang nonton video kita itu cuma skip, di scroll doang, gak dilihat, atau mereka cuma nonton 2 detik, atau mereka nonton sampai habis, apakah mereka suka dengan video kita, nge-like, ngomen, nge-share. Nah, itu juga ditentukan lagi. Kalau misalkan dari 100 orang ini lebih banyak yang suka, lebih banyak orang yang nonton, akan dipindahkan ke wadah yang lebih besar lagi, bisa dari 100 sampai 1000, dan selanjutnya juga seperti itu, dari 1000 jadi 10.000, dari 10.000 jadi 100.000. Nah, seperti itu. Dan di sini juga TikTok sudah menentukan penilaian untuk setiap video. Yang paling kecil itu tingkatan itu adalah like, selanjutnya ada komen, dan di nomor 3 itu ada share atau save ya. Save itu tambahkan ke favorit, atau share, bisa share linknya atau share ke Instagram, share di WA story dan sebagainya. Setelah itu ada nonton sampai habis, dan juga ada yang nonton berulang-ulang gitu atau diulang-ulang. Oke, jadi kesimpulannya bisa ketahuan kan, TikTok itu lebih suka ketika emang video yang ditonton oleh orang-orang itu diulang-ulang gitu, diulang-ulang. Jadi kalau tadi kan ada tingkatannya ya, ada like, comment, share atau save, terus nonton sampai habis, dan nonton diulang-ulang. Nonton diulang-ulang tuh kita nonton dulu sampai habis, itu nonton lagi gitu, itu nonton lagi gitu kan. Pasti teman-teman juga pernah kayak gitu, teman-teman di konten IG atau di YouTube juga kayak gitu kan. Atau misalkan nih kita bikin tutorial masak nih, biasanya lupa gitu, diulang lagi, atau misalkan ada yang kurang jelas diulang lagi. Oke, kesimpulannya gampang banget untuk mendapatkan poin terbesar, nonton sampai habis dan juga nonton berulang-ulang. Itu kita tinggal membuat aja video-video yang menarik di awal-awal atau di detik-detik pertama. Dan
teman-teman harus garis bawahi kalau misalkan kita cukup membuat video-video yang pendek dulu gitu. Ada yang merekomendasikan 10-20 detik aja dulu untuk para pemula. Kebayang dong kalau misalnya kita sebagai pemula kita posting video yang 3 menit gitu. Ya itu mungkin orang-orang gak akan bertahan sih nonton sampai 3 menit. Kemungkinan orang-orang nonton di 5 detik awal sampai 10 detik awal. Nah itu dia, untuk para pemula itu direkomendasikan untuk membuat video-video yang short gitu, yang pendek. Itu 10-20 detik, bisa 15 detik, bisa 12 detik. Nah itu biar orang-orang tuh nonton sampai akhir gitu loh, karena kuncinya seperti itu. Kalau untuk mendapatkan komen, share, like, itu kita akan bahas di akhir video ya. Ada caranya biar mereka mau komen gitu, atau mau like gitu. Dan juga selain untuk membuat video-video pendek, kembali lagi kita harus membuat video kita di detik-detik awalnya itu bikin orang pengen nonton sampai akhir gitu, atau bikin orang penasaran. Jadi di awal-awal gak usah opening dulu atau gak usah terlalu bertele-tele. Justru poin besarnya atau yang kerennya itu harus di awal video. Misalkan nih kita akan membuat tentang tutorial atau edukasi ya, edukasi tips closing gitu kan. Terus di detik-detik awal bikin video seperti ini. Teman-teman, di sini aku akan memberitahu gimana caranya untuk cepat closing di Facebook Marketplace misalkan gitu. Ya itu kurang greget gitu. Tapi berbanding kalau misalnya kita membuat konten yang di awal-awal itu udah jedar gitu, udah bikin orang greget pengen nonton. Misalkan nih 5 tips agar cepat closing di Facebook Marketplace. Pertama, nanan, kedua, nanan, ketiga, nanan gitu kan, lebih efektif. Dan pasti orang-orang pengen nonton nih, karena tadi disebutin ya 5 cara closing di Facebook Marketplace. Berarti orang-orang nunggu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Berbeda terbalik kalau misalkan kita buat kontennya tuh ya seperti tadi. Teman-teman, di sini aku akan memberikan tips cara closing di Facebook Marketplace. Gitu terlalu lama, terlalu bertele-tele, apalagi untuk orang-orang yang belum mengenal kita. Kecuali kalau kita udah punya banyak followers, video kita keren di akhir pun orang-orang pasti akan nonton sampai akhir, karena mereka tahu kualitas video kita bagus, kualitas video kita edukatif gitu. Tapi kalau untuk konten kreator yang pemula atau newbie itu disarankan untuk membuat yang singkat atau short, dan juga membuat video-video yang hook gitu ya, atau bener-bener di awal itu bikin orang pengen nonton sampai akhir gitu. Oke, Preneurs, aku langsung aja kasih contoh videonya biar kalian juga lebih jelas. Ini sampel videonya diambil dari TikTok kita, bisa langsung di follow aja ya, @hello_food14 seperti ini. Bisa langsung di follow juga, itu TikTok baru kita. Tapi alhamdulillah udah banyak banget FYP-nya. Ayo kita belajar dari sampel video TikTok Hello Food. Foodies, yang namanya ricis tetap ricis meskipun level 0 tapi pedesnya nampol. Kebayang gak sih level 3 sama 5 nya gimana? Yuk kita masak 3 sekaligus. Jadi dibandingkan dengan mie lain, ini minyaknya paling banyak. Dan cabenya kalau digado ini tuh pedes banget. Yang mau beli langsung aja klik keranjang kuning. Jangan beli di tempat lain karena di TikTok lebih murah. Jadi di awal video ini udah kelihatan banget menggugah gitu, padahal ini sebenarnya tutorial masak ya, tutorial masaknya. Tapi kebayang kalau misalkan ini langsung masak, langsung dicampurin bumbu ke piring dan lain sebagainya, gak kelihatan menggugah ya. Mungkin orang-orang udah nyekip gitu, tapi kan orang-orang di awal video udah lihat kayak yang enak, jadi mereka bisa nonton sampai akhir dan akhirnya bisa beli mie ricisnya. Cobain mie teranak ala Katashi. Buat kalian yang pernah nonton channelnya Katashi yang ini pasti penasaran banget sama yang namanya Bee Best Wok. Aku sendiri nggak pernah denger nama mie itu. Daripada penasaran ya udah deh aku order ini di TikTok Shop. Harganya cuma 29.000 dapat 10 pieces. Soalnya kalau di supermarket tuh harganya 4.000 ke atas gitu loh. Mari kita masak. Jadi aku langsung aja masak ketiganya. Ini rasa original, ini rasa seafood, dan kalau ini rasanya hot and spicy. Duh, deg-degan banget, gimana ya rasanya? Contoh video yang kedua ini juga pada dasarnya adalah konten unboxing, tapi di awal video ini kita tampilkan dulu biar orang-orang ngiler dan tertarik nonton video kita sampai akhir. Dan jangan lupa teman-teman juga harus mengutamakan kejelasan video. Bisa dilakukan dengan menggunakan pencahayaan yang baik, dan juga dubbingnya tuh suaranya tuh harus yang jelas. Jangan ada suara noisy gitu yang berisik-berisik, agar para penonton juga nyaman dan betah. Nah, untuk nonton sampai akhir juga kita bisa melakukan berbagai cara. Misalkan di deskripsi nih kita bisa tulis gini. Kan tadi kita buat kontennya tuh India 5 cara untuk closing di Facebook Marketplace. Nah gitu, bisa di deskripsi ditulis nomor 5 mudah banget misalkan, atau tips terakhir paling manjur misalkan tuh di deskripsi. Berarti orang-orang ketika emang lihat video kita, oh ini tips terakhir paling manjur, mereka pasti pengen nonton yang sampai akhir, atau justru nunggu-nunggu
poin terakhirnya yang di akhir video. Nah seperti itu Brainers, karena video ini udah cukup panjang, kita lanjut ke part 2 ya. Jangan lupa langsung tonton part 2 nya karena ini nyambung dengan part yang baru saya tonton. Nah di part 2 kita akan belajar kira-kira bagusnya berapa kali sehari uploadnya, terus gimana caranya biar para penonton kita tuh betah nonton video kita, dan masih banyak lagi tips-tips penting biar konten kita cepet FYP. So jangan lupa nonton part 2 setelah ini, dan jangan lupa subscribe buat dukung channel kita dan kita makin semangat bikin video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.